Martial Peak 3740. Jika dia bertarung dengan manusia itu, dia akan benar-benar mati. Raja Iblis di depan lembah gunung tahu bahwa Saint Iblis sedang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Jadi mereka segera mengeluarkan perintah dan pasukan ras iblis, yang tidak bergerak maju, akhirnya bergegas menuju lembah gunung. Raungan naga yang bergema terdengar saat tekanan mengerikan turun dari langit, seolah-olah sebuah gunung besar menekan mereka. Para pembudidaya ras iblis yang baru saja tiba di pintu masuk lembah merasakan tubuh mereka tenggelam karena sulit untuk bergerak. Ini adalah di udara. Zuyan, yang telah memperhatikan gerakan Yang Kai, tiba-tiba menatap sosok yang turun dari langit menuju mulut lembah gunung. Mata indah Fuzun menyala saat dia merasakan sumber klan naga di tubuhnya beresonansi dengan auman naga, menyebabkan dia tanpa sadar memiliki keinginan untuk maju dan bertarung bersamanya. Di bawah tatapan dua tetua klan naga, sosok yang turun dari langit tiba-tiba melebar. 10 zang, 20 zang, 50 zang, 70 zang, dan bahkan 100 zang. Di tengah suara berderak, tubuhnya ditutupi sisik naga emas sementara tanduk naganya menonjol dari dahinya. Tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam sementara ekor naganya tersapu ke segala arah. Siapa yang mengizinkan? Itu benar-benar seperti gunung kecil yang runtuh. Dan ketika tubuh naga sepanjang 100 zang jatuh dari langit, bayangan besar di langit menghalangi semua penglihatan ras iblis, menyebabkan mereka tidak dapat melihat cahaya apapun. Kamu. Dengan ledakan keras, kedua kakinya mendarat di tanah, menyebabkan bumi bergetar dan puncak gunung di kedua sisi jatuh. Dengan kakinya sebagai titik, tanah padat retak terbuka dan iblis yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam jurang. Ini sudah berakhir. Tombak panjang 100 zang tersapu. Tidak peduli apakah itu Raja Iblis, Komandan Kepala Iblis, atau Komandan Iblis, siapapun yang menyentuhnya akan mati atau terluka. Pasukan ras iblis yang baru saja bergegas ke lembah tiba-tiba tersapu bersih. Ras iblis terkejut, orang-orang yang bergegas maju telah lama mati. Dan hanya Raja Iblis yang cepat bereaksi yang berhasil melarikan diri. Pada saat ini, mereka telah melarikan diri jauh dan menatap monster raksasa di depan mereka. Perasaan tidak berdaya muncul di hati mereka. Jika Raja Iblis sudah dalam keadaan seperti itu, tidak perlu dikatakan untuk ras iblis yang lebih lemah. Semua mata mereka gemetar dan keberanian mereka telah hancur. Berdiri sendirian di depan lembah gunung, seolah-olah ada sejuta singa, mengancam seluruh pasukan ras iblis. Di sisi lain, dia memegang tubuh kecil di salah satu tangannya, yang berjuang dengan sekuat tenaga tetapi tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman cakar besi. Dari penampilan dan fiturnya, jelas bahwa ini adalah Raja Iblis Bulu Iblis yang telah meluncurkan serangan diam-diam padanya. Hanya dalam beberapa saat, dia benar-benar berhasil meraih Raja Iblis Bulu Iblis. Feather Demon menoleh. Ekspresi memohon di wajahnya. Tetapi tangan Yang Kai tiba-tiba menegang. Retakan. Seolah-olah dia telah menghancurkan kenari. Suara renyah terdengar dari setiap bagian tubuh Feather Demon, menyebabkan rambut seseorang berdiri. Darah menetes dari celah di antara cakar naga. Dan ketika Yang Kai membuka tangannya lagi, Feather Demon tidak lagi memiliki kemiripan dengan sosok humanoid. Itu telah menjadi massa daging dan darah. Cahaya di matanya dengan cepat memudar saat kekuatan hidupnya menghilang dan jatuh ke tanah. Kiu. Yang Kai menghembuskan napas naga panas yang menyengat dan menyeringai ke arah banyak master ras iblis, meraih ekor Azure Dragon Spear dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Melihat adegan ini, hati setiap anggota Demon Rache melonjak. Dan ekspresi Raja Iblis semua berubah saat mereka berteriak, mundur. Begitu kata-kata ini jatuh, banyak Raja Iblis mulai mati-matian mundur. Tetapi bahkan jika mereka bisa melarikan diri, bagaimana mungkin pasukan ras iblis yang mengerumuni melarikan diri? Ketika mereka pertama kali berkerumun, masing-masing dari mereka berlari lebih cepat dari yang lain. Tetapi sekarang, jika mereka ingin mundur, mereka akan dikelilingi oleh orang-orang mereka sendiri. Tentara berada dalam kekacauan, tidak dapat membentuk formasi yang tepat. Tombak naga Azure menembakkan seberkas cahaya dingin dan menabrak tanah. Ledakan. Di tempat tombak itu mendarat, bumi terbelah dan pembudidaya ras iblis yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan menjadi kehampaan oleh tombak ini.
Gelombang kejut yang ganas menyapu ke segala arah, menyebabkan Demon Rache di kedua sisi runtuh seperti jerami. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar dan semua pembudidaya ras iblis yang jatuh dikirim terbang ke langit sebelum meledak menjadi debu. Kekuatan serangan tombak ini telah menciptakan zona kematian sepanjang 10 km dan lebar beberapa kilometer di tengah-tengah pasukan ras iblis. Tetapi tidak ada ras iblis dalam jangkauan ini yang selamat. Tombak panjang yang Kai tidak bergerak, mencengkeram ujung tombak dengan erat. Tubuh tombak itu menempel ke tanah saat dia mengayunkannya lagi. Setelah beberapa saat, dengan dia sebagai pusatnya, seluruh dunia menjadi sunyi. Teguk-teguk-teguk. Bahkan jika ada jutaan pasukan, apakah mereka mampu menahan pembantaian monster ini? Namun, sebelum Yang Kai bisa berpuas diri, dia mendengar Zuyan berteriak, "Yang Kai, hati-hati." Pada saat yang sama, rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia merasa kedinginan. Yang Kai bahkan mencium aroma kematian yang mendekatinya. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Yang Kai tidak merasakan kegembiraan atau kesedihan. Pikirannya benar-benar memasuki semacam keadaan halus. Meluruskan tubuhnya, Yang Kai menarik tombaknya dan menusukkannya ke tempat tertentu dalam kehampaan. Didorong oleh instingnya, Yang Kai masih dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika tombak ini ditusukkan, dia merasakan kegembiraan yang tak tertandingi. Seolah-olah semua esensi, energi, dan semangatnya telah dilepaskan bersama dengan serangan tombak ini. Dia merasa bahwa ini adalah serangan paling kuat yang pernah dia gunakan. Dan itu sebenarnya mengandung makna tersembunyi dari dao besar langit dan bumi. Bahkan jika ada Half Saint di depannya, tombak ini masih bisa mengambil nyawanya. Di ujung tombak Azure Dragon, cahaya hitam tiba-tiba muncul. Dalam cahaya hitam ini, kekuatan hukum luar angkasa berfluktuasi dengan liar. Ketika cahaya hitam ini pertama kali muncul, itu hanya seukuran kacang. Tetapi ketika Yang Kai mengayunkan tombaknya, cahaya hitam dengan cepat meluas, berubah menjadi massa hitam beberapa lusin meter. Teriakan kejutan terdengar dari kekosongan di depannya saat kepalan tangan muncul dari udara tipis dan menghantam Azure Dragon Spear. Dibandingkan dengan massa hitam dalam radius beberapa puluh meter, tinju ini tidak signifikan. Tapi itu adalah tinju Demon Saint. Di dunia ini, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan tinju ini. Ketika tinju itu bersentuhan dengan massa hitam, ada keheningan yang aneh ketika massa hitam itu tiba-tiba menyusut, berubah menjadi titik hitam yang menghilang dalam sekejap. Tinju itu juga bergetar lagi sebelum mengungkapkan sosok yang agung. Ledakan. Baru pada saat inilah suara seperti guntur yang teredam terdengar dari lubuk hati semua orang, memekakkan telinga dan menyebabkan darah mereka mendidih. Tubuh naga panjang 100 zang Yang Kai jatuh ke belakang dan jatuh ke tanah dengan ledakan keras, hampir memenuhi seluruh lembah gunung. Ketika dia jatuh ke tanah, tubuh naga panjang 100 zangnya dengan cepat menyusut dan berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dan darah keemasan keluar dari mulut dan hidungnya saat auranya melemah. Dalam kehampaan, Sueli, yang telah terkena tombak Yang Kai, tiba di depan Yang Kai dalam sekejap dan menamparkan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Dengan statusnya sebagai Saint Iblis, dia biasanya meremehkan menyerang Raja Iblis tingkat tinggi, apalagi meluncurkan serangan diam-diam. Namun, setelah mengamati pertempuran, potensi Yang Kai menjadi menakutkan. Sekarang, Yang Kai hanyalah Raja Iblis tingkat tinggi. Namun dia sudah sangat kuat. Jika dia membiarkan Yang Kai terus tumbuh, apa yang akan terjadi? Inilah mengapa dia mengabaikan statusnya dan menyerang. Namun, yang tidak dia duga adalah Yang Kai masih belum mati bahkan setelah menerima pukulan terberatnya. Dia diam-diam menghela nafas bahwa nasib bocah kecil ini cukup sulit. Jadi dia secara alami tidak ragu untuk membunuhnya. Dua auman naga terdengar saat dua aura pembunuh mengunci Sueli. Angin kencang bertiup dari belakangnya saat dia mengirim serangan telapak tangan ke arah Sueli, menyebabkan dia sedikit mengernyit. Jika telapak tangan ini mendarat, Yang Kai pasti akan hancur. Tetapi dia juga tidak akan memiliki waktu yang mudah. Kekuatan kedua sesepuh klan naga juga luar biasa. Karena dia sudah bergerak, bagaimana mungkin Zuyan dan Fu Zun hanya berdiri dan menonton? Begitu dia bergerak,
Kedua tetua agung telah mengaktifkan sumber klan naga mereka dan berubah menjadi bentuk asli mereka untuk menyerang. Reaksi Huobu dan Fuyu juga tidak lambat. Tubuh yang pertama memancarkan aura berbahaya saat dia bergegas menuju dua sesepuh besar ras naga. Sementara yang terakhir menarik busurnya dan menembakkan panah ke arah tubuh naga Zuyan. Zuyan, di sisi lain, bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Melambaikan cakar naganya ke arah Sueli. Pada akhirnya, telapak tangan tidak mendarat. Bagi para Saint Iblis, meskipun potensi yang Kai menakutkan, akan butuh waktu lama baginya untuk tumbuh ke titik di mana dia bisa berdiri bahu-membahu dengan mereka. Menempatkan dirinya dalam bahaya untuk membunuh orang seperti itu. Tentu saja itu kerugian. Sosok Sueli berkedip saat dia menghilang dari tempat aslinya. Berubah menjadi bola cahaya berdarah saat dia melarikan diri ke samping. Cakar Zuyan menghantam ruang kosong. Hanya menyisakan 5 retakan. Fuzun mengambil kesempatan ini untuk membuka mulutnya dan menelan Yang Kai utuh. Pada saat yang sama, panah Fuyu tiba. Zuyan tidak punya cara untuk menghindari serangan ini. Sebelumnya, dia hanya ingin menyelamatkan Yang Kai. Jadi bagaimana dia bisa peduli dengan serangan di belakangnya? Sekarang Yang Kai telah diselamatkan. Sudah terlambat baginya untuk melawan. Jadi dia dengan cepat mengayunkan ekor naganya dan memukul panah. Menerima pukulan itu, panah itu sedikit berubah arah dan melewati dada Zuyan, menyebabkan sejumlah besar daging dan darah tumpah. Bahkan dengan pertahanan ras naga, itu tidak dapat memblokir panah ini. Huobu menerkam dan menyeringai jahat. Tubuhnya yang semula bulat sekarang tampaknya telah membengkak. Tetapi tubuhnya membengkak dan gerakannya gesit yang tak terlukiskan saat dia melintas ke arah cedera Zuyan. Ledakan. Tubuh Huobo meledak dan tubuh naga panjang Zuyan 60 zang dikirim terbang oleh gelombang kejut, meraung kesakitan. Di tempat ledakan, sosok Huobo mengembun lagi. Dia berasal dari ras iblis merah, dan itu adalah nalurinya untuk meledakkan dan membunuh musuh. Tetapi tidak seperti iblis merah biasa. Gerakannya ini tidak mencari kematiannya sendiri, melainkan kelahiran kembali melalui api. Itu juga karena kemampuan ilahi bawaan inilah ia mampu bertahan dari setiap ledakan dan berkultivasi ke alam Saint Iblis. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ras iblis merah selalu menjadi ras terlemah di seluruh wilayah iblis. Tetapi Huobo adalah anomali. Saat cakar naga raksasa menghantam, tubuh Huobo baru saja mengembun. Jadi bagaimana dia bisa menghindar? Memutar kepalanya untuk melihat. Dia melihat Fuzun, yang telah berubah menjadi naga kristal es raksasa, melepaskan raungan naga yang menakutkan. Bersambung.